Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas saya yang membahas dataset sistem klinik kesehatan yang terdiri dari 8 tabel yang saling berelasi, yaitu data identitas pasien, data dokter dan spesialis, rekam jejak kunjungan, jenis tindakan medis, rincian setiap tindakan, daftar obat, resep yang diberikan per kunjungan, dan data transaksi pembayaran. Tugas satunya analisis tipe dan relasi data. Setiap kolom diidentifikasi tipe datanya, misalnya ID pasien termasuk kategorik, usia harga termasuk numerik, tanggal kunjungan termasuk date, nama kota termasuk kategorik. Selain itu, dibuat diagram relasi IRD yang menunjukkan bagaimana tabel-tabel tersebut terhubung, misalnya pasien, kekunjungan, dan ketindakan. Tugas 2-nya analisis karakteristik data. Tujuannya adalah menghitung statistik dasar dari kolom-kolom yang bersifat numerik di setiap tabel. Ada 3 tabel yang dianalisis. Yang pertama, tabel pembayaran. Tabel ini mencatat transaksi keuangan per kunjungan pasien. Ada 2 kolom numerik yang dianalisis, yaitu total tindakan, total biaya semua tindakan medis yang dilakukan dalam satu kunjungan, dan total bayar, jumlah akhir yang dibayarkan pasien atau bisa sudah termasuk obat atau resep. Pada tabel pembayaran, rata-rata pasien membayar sekitar 233.121 per kunjungan. Nilai mediannya cukup merata, tidak banyak outlier ekstrim, dan standar deviasinya menunjukkan 76.000, yaitu variasi pembayaran antar pasien cukup besar. Yang kedua, tabel resep. Tabel ini mencatat obat yang diresepkan per kunjungan, termasuk harga atau subtotal tiap resep. Pada tabel resep, rata-rata biaya resep per kunjungan adalah 22.192 per kunjungan. Nilai paling sering muncul atau disebut modus adalah 10.000. Artinya banyak pasien mendapatkan resep dengan harga paling murah. Range-nya 5.000 sampai 50.000, menunjukkan jenis obat yang diresepkan bervariasi dari yang murah hingga yang mahal. Yang ketiga, tabel detail tindakan. Tabel ini mencatat rincian setiap tindakan medis yang dilakukan, misalnya pemeriksaan, injeksi, atau prosedur tertentu beserta subtotalnya. Di sini
kita lihat pada tabel detail tindakan ada hal menarik, yaitu 11.763 jauh lebih kecil dari 75.000 atau dari mediannya. Ini menandakan ada data yang kemungkinan masih perlu diverifikasi atau ada banyak nilai kecil yang menarik rata-rata ke bawah. Ada standar deviasinya sangat besar, yaitu 60.074, menunjukkan variasi harga tindakan medis sangat lebar. Ada tindakan yang murah dan ada yang sangat mahal. Jadi, alur hubungan ketiga tabel ini secara logis, ketiga tabel yang ini saling terhubung dalam satu alur transaksi klinik. Yang pertama yaitu ke kunjungan pasien, detail tindakan, ke resep, dan pembayaran. Jadi, pembayaran adalah akumulasi atau ringkasan dari detail tindakan dan resep. Tugas 3-nya membuat laporan telaah data. Laporan ini berisi tujuan analisis, yaitu di sini memahami profil pasien atau usia, jenis kelamin, kota asal, dan seberapa sering mereka kembali. Yang kedua, mengidentifikasi periode tersibuk, beban kerja dokter, keluhan terbanyak, dan tindakan medis yang sering dilakukan. Yang ketiga, melihat pendapatan bulanan dari tindakan dan obat. Visualisasi yang dibuat yaitu pie chart pada tabel pasien, tabel dokter, dan tabel tindakan, atau menampilkan proporsi atau distribusi kategorikal. Line chartnya pakai line chart kunjungan. Kita gunakan karena data kunjungan bersifat time series atau berdasarkan waktu atau tanggal. Grafik ini menunjukkan pola naik turun jumlah kunjungan pasien dari tanggal 1 hingga 15, sehingga bisa terlihat hari mana paling ramai, hari mana paling sepi, dan keluhan pasien terbanyak, yaitu batuk. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.